Ya tentunya kita harus melihat secara detail rencana ini dan berapa biaya dan dampak terhadap kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Yang baik yang ada di Jawa, Pulau Jawa yang terdampak langsung dengan pemindahan ibu kota maupun di Kalimantan dan di seluruh wilayah Indonesia. Ini tahapannya kan panjang, mungkin 2023 akhir atau 2024 itu sudah bisa pindah. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Saya sudah bersama dengan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur. Pak Gubernur, terima kasih Pak Gubernur menerima saya di Balikpapan ini untuk kemudian bicarakan isu kepastian yang semuanya pasti sudah dikomunikasikan ke Pak Gubernur Kalimantan Timur, Pak Isran Nur. Ada dua yang kemudian mengemuka, Kalimantan Timur iya, tapi dua mengemuka. Pertama adalah Kabupaten Penajam Pasar Utara, yang kedua Kutai Kartanegara. Yang mana yang kemudian yang paling mungkin? Dua-duanya. Dua-duanya? Ya. Yang mana yang kemudian sudah dikomunikasikan Pak Jokowi ke Bapak? Dua-duanya. Dua-duanya? Artinya benar dua ini Pak, tidak mungkin di daerah lain? Cuma kan kepastiannya kan nanti ada tergantung pengumuman Bapak Presiden. Tapi sudah dibicarakan dua-duanya? Sudah. Masalahnya yang satu, Kutai Kartanegara di Bukit Soeharto akan menebang hutan banyak di situ. Termasuk hutan lindung yang sebelum Bapak katakan bukan. Jadi Bukit Soeharto itu bukan hutan lindung. Bukan? Ya, bukan. Oke. Ya. Dulu adalah kawasan hutan produksi yang dikelola oleh beberapa perusahaan HPH termasuk Inhutani. Dan bisa juga bersifat konservasi. Cuma begini, jangan salah, nanti dianggap seolah-olah kalau itu mau dijadikan ibu kota, mau dibabat hutannya, enggak. Justru kita ingin bahwa untuk menjaga, melestarikan kawasan hutan itu. Gimana kalau kemudian tidak membabat hutan Pak, kalau seandainya butuh tidak. puluhan ribu hektar? Itu kawasan itu sebenarnya sudah terbuka lebih daripada 30-40%. Ya, sekarang kalau kita itu dijadikan hanya 30% menjadi kawasan untuk pembangunan infrastruktur, berarti harus ada namanya RTH, ruang terbuka hijau, itu masih ada 70-60%. Tentu itu harus dijaga. Dan itu juga pesan Bapak Presiden bahwa semua hutan, jadi bukan hanya Bukit Soeharto, semua hutan itu harus dilakukan revitalisasi. Dari Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara tadi Bukit Soeharto? Bukit Soeharto itu berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan, berada di dua kabupaten, ya. Kutai Kartanegara dan Penajam Pasar Penajam Utara. Pasar. Jadi kalau seandainya bicara soal lokasi bisa di dua kabupaten itu. Tapi kalau soal bicara titik detilnya pasti di Bukit Soeharto. Sekitar Bukit Soeharto. Pak, Bapak Sekitar Bukit Soeharto. ketika Bapak bicarakan ini, karena tentu komunikasi sudah dilakukan oleh Presiden ke Pak Gubernur Kalimantan Timur, meskipun nanti keputusan akan diputuskan belakangan. Ya. Akan ada spekulan tanah, akan ada mafia tanah, dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian Bapak Kalau menangani untuk ini? kawasan itu tidak akan bisa spekulan bergerak. Kenapa? Karena itu kawasan tanah negara, hutan negara. Oh, semuanya milik negara itu? Iya. Jadi kalaupun toh ada di kawasan itu orang yang bertinggal atau orang yang berusaha, Saya melihat itu sana. kan statusnya kan status ilegal. Ini memudahkan bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menata kawasan itu sebenarnya. Jadi tidak ada masalah. Jadi secara biaya juga Anda mengatakan Ya. jauh lebih murah karena punya negara. Oh iyalah. Apa yang Pak Jokowi sudah sampaikan ke Pak Gubernur? Ya, saya tidak mau cerita banyak itu. Saya juga harus ngirit-ngirit ngomong nih. Karena ini kan keputusan ada di beliau. Iya. Tapi saya dengar Pak Gubernur Kaltim, Pak Isran Nur, sering bolak-balik ke Jakarta termasuk untuk berkoordinasi dengan Bappenas yang kemudian diberikan tanggung jawab untuk pemindahan ibu kota ini. Intens Pak komunikasinya? Kalau itu sih kamu yang ngomong ya. Saya tanya ke Bapak. Ya, saya harus nggak menyampaikan itu ya. Tapi ini kan masih dalam bentuk sangat terbatas informasinya. Jadi masih banyak rahasia. Tapi kalau cerita bagaimana kesiapan Kalimantan Timur, pemerintah dan rakyatnya siap. Kalau itu iya. Data yang disampaikan mengenai ke pemerintah pusat termasuk ke presiden sudah disampaikan. Dan di dalam penyampaian data ini saya juga tidak pernah membanding-bandingkan dengan daerah lain.
Saya katakan bahwa di sini kondisinya, topografinya, wilayahnya, status kawasannya segala macam itu iya. Ini bagian dari bocoran yang sudah disampaikan sesungguhnya. Enggak lain bocor itu. Dari sisi lahan siap, dari sisi masyarakat juga siap. Ya, saya disampaikan Bagaimana bahwa bisa mengatakan masyarakat itu? Sudah ada semua survei nunggu. misalnya? Bahkan kemarin waktu acara Bapak Presiden di DPR sudah ada yang bentang-bentangkan spanduk berterima kasih Bapak Itu kan Presiden. sebagian orang, Ya, Bapak terhadap yakin di akar rumput di pembentangan. bawah juga kemudian mendukung ini? Oh, of course lah itu. Kan belum ada survei, belum ada datang ke bawah. Oh sudah. Survei sudah, Pak? Survei pengkajian itu sudah, Dinda. Makanya ini jangan salah juga bahwa Bapak Presiden mau memindahkan itu sudah beberapa waktu yang lalu, tahun 2016 akhir sampai 2017 itu sudah pengkajian terus-menerus. Bahkan dari 2016? Iya. Akhirnya sudah. disampaikan juga ini. Itu kan yang untuk menyampaikan kepada Iya, masyarakat iya. bahwa ini tidak ujuk-ujuk, tidak dadak-dadakan gitu Jadi loh. 3 tahun sebelumnya sudah dilakukan survei dan lain sebagainya. Ya, Pak, kajian dan survei. iya. Ada tantangan ketika nanti pindah ke Kalimantan Timur, maka harus meningkat ekonominya sehingga uang yang dikeluarkan, biaya yang dihabiskan 466 triliun rupiah itu kemudian bisa bermanfaat. Bagaimana bisa Bapak bisa memastikan Saya itu? Bayangannya kira seperti apa, Pak? itu otomatis akan terjadi sebuah transaksi, terjadilah yang namanya kegiatan perekonomian masyarakat, termasuk provinsi yang di luar Kalimantan juga mendapat, misalnya ya, dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Dekat, itu kan tinggal suplai, nyebrang. ya itu kan suplai bahan bangunan kan dari sana selama ini, batu gunung itu, batu yang berkualitas bagus. Kalau seandainya Bapak mengatakan, ini kan seberang kita ini Sulawesi nih Pak, jelas ya, Ya, Pak? ya, ya. Seberang kita Sulawesi, kalau seandainya dijadikan di Kalimantan Timur, maka bukan hanya yang barat yang kemudian terbangun, maka timur juga. Sulawesi terbangun Betul, ya, semua. itu dia. Karena Itu- permintaan dagangnya semakin tinggi. Ya, salah satunya, di samping itu saya kira kita sudah paham benar apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah untuk mewujudkan sebuah keadilan di Indonesia yang disebut dengan Indonesia sentris. Jadi Indonesia sentris itu memang kalau kita lihat, buat saja di tengah-tengah, Ya. masih berada di wilayah Kalimantan Timur. Jadi kurang lebih Bapak mengatakan tengah-tengah. Oke ya? banget dah. Oke banget. Terima kasih Pak Gubernur Kalimantan Timur, Pak Isran Nur, Siap, terima telah kasih. memberikan informasi di program Aiman terkait dengan bocoran Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru. Saudara, pengumuman Ibu Kota baru perlahan dilakukan. Ada banyak perdebatan, hal yang wajar untuk sebuah kebijakan yang akan dilakukan sangat panjang di depan. Pro dan kontra terdengar, mulai dari biaya, lingkungan, hingga penduduknya. Apapun yang menjadi perdebatan, kemanfaatan harus jadi tumpuan untuk kebaikan peradaban bangsa ini di masa depan. Saudara, saya Aiman Wicaksono.